warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vela Novariana dari kelas 11 OTKP 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuangan negara. Yang pertama, ada bidang pengelolaan keuangan negara. Bidang pengelolaan keuangan negara ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada subsidang pengelolaan fiskal. Apa sih subsidang pengelolaan fiskal itu? Yaitu segala kegiatan yang mencakup penerimaan dan pengeluaran uang yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan mencakup alokasi sumber dana keuangan, distribusi, dan stabilisasi ekonomi, mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan menjaga kestabilan harga-harga umum. Selanjutnya, yang kedua ada subsidang pengelolaan moneter, yaitu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di bidang keuangan yang berkenaan dengan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat, ketetapan mengenai cadangan wajib pajak, tingkat diskonto, kebijakan pengendalian kredit, dan kebijakan pasar terbuka, serta termasuk kurs valuta asing. Dalam praktiknya, kebijakan ini dilakukan oleh Bank Indonesia. Lanjut ada tujuannya. Tujuannya yaitu menyesuaikan jumlah uang yang berada di masyarakat. Yang kedua ada menyediakan kredit dengan suku bunga rendah untuk mendorong produsen meningkatkan kegiatan produksi. Yang ketiga ada menyediakan tingkat lapangan kerja tertentu. Lalu ada kekayaan negara yang dipisahkan. Subsidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen keuangan negara yang pengelolaannya diserahkan pada perusahaan yang seluruh atau sebagian modal sahamnya dimiliki oleh negara, berupa badan usaha milik negara atau BUMN atau badan usaha milik daerah atau BUMD. Yang kedua, ada tujuan pengelolaan keuangan negara. Tujuan pengelolaan negara adalah sebagai berikut, yaitu pertama, memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, menjaga stabilisasi ekonomi. Yang ketiga, merealokasi sumber daya ekonomi. Dan yang keempat, mendorong redistribusi pendapatan. Selanjutnya, yang ketiga ada kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Presiden adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan negara. Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakikatnya adalah Chief Financial Officer atau CFO yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional. Fungsi pemegang kekuasaan umum atas keuangan negara tersebut dijalankan dalam bentuk pertama, yaitu selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan dikuasakan kepada Menteri Keuangan. Yang kedua, ada selaku pengguna barang kementerian negara dikuasakan kepada tiap-tiap menteri atau pemimpin negara. Yang ketiga, ada kekuasaan di bidang fiskal tidak termasuk kewenangan di bidang moneter. Untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter dilakukan oleh Bank Sentral. Lalu yang terakhir ada asas umum pengelolaan negara. Pengelolaan keuangan negara berpegang pada asas-asas dengan tujuan agar pengelolaan seluruh kebijakan dan kegiatan dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang optimal. Asas-asas keuangan negara meliputi 1. Profesionalitas, yang artinya mengutamakan keahlian dan kompetensi. Yang kedua ada proporsionalitas, artinya mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara. Yang ketiga ada keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan negara. Yang keempat, ada keuangan oleh badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kesha Aurelia. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan pengelolaan keuangan negara dengan pengelolaan keuangan perusahaan. Pengertian keuangan negara adalah segala objek yang dimiliki atau dikuasai negara atau pemerintah pusat yang berkaitan dengan keuangan negara. Tujuan pada pengelolaan keuangan negara sebagai berikut. Dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi suatu negeri, kestabilan ekonomi terjaga, memindah tempat sumber-sumber ekonomi, mendorong kenaikan retribusi pendapatan pemerintah menjadi sumber keuangan negara.
Kegiatan manajemen keuangan adalah suatu kegiatan utama perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan sumber dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Beberapa tujuan pengelolaan keuangan antara lain menjaga cash flow agar berbelanja di perusahaan tetap terkendali, mengurangi biaya modal karena perencanaan yang tepat, meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dengan mengurangi budget yang tidak diprioritaskan. Perbedaan keuangan negara dan dengan keuangan perusahaan adalah pada konsep keuangan perusahaan, konsepnya dijalani oleh orang yang bersangkutan di dalam sebuah perusahaan. Sedangkan pada konsep keuangan negara, konsepnya dijalankan oleh negara. Dalam mengelola keuangan perusahaan, semua yang bersangkutan dan didistribusikan haknya adalah untuk perusahaan itu sendiri. Sedangkan dalam pengelolaan keuangan negara, semua yang bersangkutan adalah hak milik negara. Keuangan perusahaan lebih sempit atau lebih sedikit dibandingkan keuangan negara. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Ryan dan saya akan menjelaskan tentang pengelolaan keuangan di suatu perusahaan. Setiap pemilik perusahaan harus memikirkan cara mengelola keuangan sejak bisnis akan dibangun. Dalam perjalanannya, saat bisnis dijalankan atau akan dikembangkan, pengelolaan keuangan tetap menjadi bagian yang tak terpisah dari keberhasilan suatu usaha. Tak jarang suatu bisnis mengalami kerugian karena pemiliknya tidak benar-benar memahami cara mengelola keuangan. Di bawah ini, beberapa cara yang dapat diterapkan dalam manajemen keuangan. Yang pertama adalah gunakan persentase dalam mengelola keuangan. Langkah awal dalam pengelolaan keuangan suatu bisnis adalah menentukan persentase untuk setiap alokasi dana. Sebagai contoh, Anda tentukan berapa persen alokasi dana operasional, berapa persen alokasi cadangan kas, hingga berapa persen alokasi dana untuk pengembangan bisnis. Penentuan angka tersebut sebaiknya dilakukan sejak Anda memulai bisnis. Dengan demikian, pengelolaan keuangan perusahaan menjadi lebih mudah serta ada porsi angka yang selalu menjadi cuan. Yang kedua, mengelola arus kas. Berbicara tentang keuangan, tidak hanya terbatas pada keuntungan, utang piutang, serta persediaan juga merupakan bagian dari pengelolaan keuangan. Artinya, segala hal terkait pemasukan dan pengeluaran atau arus kas perlu dikelola dengan baik. Mengelola arus kas membuat pemilik bisnis dapat menentukan strategi bisnis dengan baik. Sebaliknya, jika tidak dikelola dengan baik, bukan hanya menyulitkan penyusunan strategi bisnis, kondisi arus kas yang buruk dapat mengancam bisnis itu sendiri hingga beresiko kebangkrutan. Bagi bisnis atau usaha kecil, hal paling mendasar dari pengelolaan arus kas yaitu perlunya memisahkan rekening pribadi dengan rekening perusahaan. Sebaiknya, pisahkan pula rekening pemasukan dan pengeluaran. Selanjutnya, menghitung pengeluaran dengan cermat harus dilakukan sehingga arus kas Anda selalu surplus. Yang ketiga, membayar tagihan tepat waktu. Membayar segala kewajiban atau tagihan tepat waktu merupakan hal krusial dalam mengelola keuangan suatu usaha, baik itu cicilan, pinjaman modal, maupun tagihan dari vendor yang dapat memberikan tempo atau jangka waktu pembayaran. Dengan membayar tepat waktu, Anda akan terhindar dari denda keterlambatan pembayaran. Denda ini merupakan beban yang tidak perlu bagi bisnis Anda. Jika perlu, buatlah pengingat terkait tanggal-tanggal jatuh tempo tagihan atau tentukan tanggal tertentu sebelum tanggal jatuh tempo untuk melunasi tagihan-tagihan. Yang keempat, cermat dalam mengambil pinjaman. Berutang tentu dibolehkan dalam perjalanan atau mengembangkan bisnis. Poin sebelumnya bahkan membahas terkait membayar tagihan utang secara tepat waktu. Akan tetapi, Anda tetap perlu berhati-hati jika akan mengambil pinjaman atau berutang. Seperti telah dibahas dalam poin sebelumnya, pinjaman atau utang ini tidak terbatas pada utang yang bersifat dana, namun juga mencakup barang seperti bahan-bahan produksi, misalnya. Tambahan utang berarti tambahan beban cicilan bagi bisnis Anda.
Jika hal ini dilakukan dalam kondisi keuangan bisnis yang kurang baik, justru akan memperburuk keadaan. Yang kelima, membuat pembukuan keuangan yang rapi. Pengelolaan keuangan suatu bisnis, baik besar maupun kecil, harus selalu terdokumentasi. Anda tidak dapat mengandalkan ingatan dalam hal ini. Dokumen tersebut dapat dibuat dalam pembuatan catatan, seperti laporan keuangan yang mencakup pencatatan arus kas serta laporan standar akuntansi. Anda bisa memilih untuk membuat laporan keuangan secara manual. Artinya, Anda perlu memiliki SDM yang benar-benar ahli dalam memiliki kualifikasi untuk melakukan hal tersebut. Cara lainnya, Anda dapat memanfaatkan sistem atau aplikasi wirausaha. Kelebihannya, operasional bisnis tentu menjadi lebih praktis sebab sistem sudah membuat laporan secara otomatis. Kesalahan akibat human error pun dapat diperkecil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here we go again. 눈부신 햇살아래 아이처럼 활짝 웃는 너. Oh hey, 같은 꿈속에 우리 계속 불러댄 먼 기억 너머의 wonderland. We're queens in the red castle. Don't need crown 하고 나타내줘. 함께 만들어온 paradigm 확실히 다른 stereotype. 볼수록 빛나는 pose problems 저 하늘 위로